Bab 64. Ah! Jerit tim penangkap ikan dengan kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa Danur begitu nekat. Dia bahkan berani mengadukan Pak Erik. Gandhi, cari Kak Wira. Aku akan pergi ke pengadilan untuk mengatur agar penjaganya bisa memberi keringanan pukulan. Gavin memberikan instruksi sebelum mengejar Danur. Penjaga pintu pengadilan akan memperlakukan orang dengan berbeda sesuai dengan imbalan yang diterima. Jika diberi sogokan, mereka hanya akan berpura-pura memukul orang yang mengadu. Namun, jika tidak diberi sogokan, mereka akan memukul pengadu dengan keras. Danur berlari sepanjang jalan ke pengadilan dan langsung menuju ke gendang pengaduan. Ekspresi dua penjaga gerbang pengadilan sontak berubah. Mereka langsung menahan Danur dengan pedang mereka. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, Gavin menghalangi dan menahan tangan mereka. Tuan, mohon pengertiannya, kami benar-benar dizalimi. Adikku masih muda dan tidak sanggup menahan pukulan. Tolong kalian bantu sampaikan kepada penjaga di dalam. Selanjutnya, uang 2000 gabak disodorkan ke tangan para penjaga itu. Kedua penjaga itu saling pandang sejenak dan bergumam. Cukup bijaksana, jangan khawatir, adikmu tidak akan mati karena pukulan. Gavin menghela napas lega. Bum bum bum. Di depan gendang pengaduan, Danur mengayunkan palu dengan kuat dan memukulnya. Seisi pengadilan menjadi gempar. Petugas pengadilan buru-buru keluar untuk mencari Bupati. Ketika gendang pengaduan berbunyi, Bupati harus naik ke ruang sidang. Ini adalah peraturan yang tegas. Di barak petugas di belakang pengadilan. Setelah mendengar suara gendang, Eko keluar dan melihat seorang pria parubaya. Pak Erik, para pengacau itu telah memukul gendang pengaduan. Apakah kamu sudah mengatur semuanya dengan baik? Salah satu dari 3 kepala kepolisian di pengadilan, Rangga Hamzah, mengenakan seragam berkerah hitam yang keren, dengan tubuh yang tegap dan mata yang tajam. Eko yang bersikap misterius di hadapan para tim penangkap ikan tadi, kini tampak merendahkan diri. Baiklah, sudah cukup kalau begitu. Rangga memainkan cincin di ibu jarinya sambil berkata. Ketika Bupati masuk ke ruang sidang, mereka akan resmi ditetapkan sebagai pengacau. Eko mengerutkan kening dan berkata, Tuan, aku merasa agak bingung. Beberapa waktu yang lalu, Bupati yang mengadili kasus mereka dan memihak kepada mereka. Sekarang kita malah mengubah status mereka menjadi pengacau. Bukankah ini sama saja menghina Tuan Bupati? Nanti Tuan Bupati akan marah. Rangga tersenyum sinis, lalu berkata, Eko, ada berapa tuan di kantor kabupaten ini? Eko menjawab dengan gemetar. Ada 3. Rangga menyipitkan mata, lalu melanjutkan. Siapa yang menentukan tuan mana yang paling berkuasa di sini? Eko merasa bahwa dia telah melihat rencana tersembunyi. Meskipun Bupati memiliki otoritas tertinggi, jika dia tidak dapat mengendalikan aparat penegak hukum, semua itu hanya akan sia-sia. Posisinya bahkan akan menjadi lebih rendah daripada wakil Bupati dan wakil kedua. Dia tetap harus membiarkan bawahannya mendapat sedikit keuntungan agar semua orang rela bekerja keras untuknya. Rangga menghela napas. Tuan Bupati adalah sosok yang adil dan tidak memihak. Dia bahkan memenjarakan kepala desa demi para pengacau itu. Kalau Tuan Bupati adalah orang yang paling berkuasa di kantor kabupaten, maka kehidupan kita yang sejahtera akan segera berakhir. Aku mengerti. Eko mengangguk sambil tersenyum tipis, tetapi dia tampak khawatir saat berbalik. Ketika para penguasa bertarung, orang yang mendapat kesialan adalah para anak buahnya. Jelas sekali, ini adalah rencana yang dibuat wakil Bupati untuk melengsarkan posisi Bupati. Dia yang menyuruh Rangga untuk membuat skenario seperti ini. Tujuannya adalah untuk mempermalukan Tuan Bupati agar dia kehilangan wibawa di pengadilan. Pengacau dari Dusun Darmadi menjadi bidak bagi Rangga. Sementara itu, Handoko akan menjadi duri di mata Bupati. Seandainya Handoko tahu semua ini sebelumnya, dia pasti tidak akan terlibat. Namun, sekarang sudah terlambat untuk mundur. Kini, Handoko hanya bisa berharap Rangga dan wakil Bupati akan berhasil. Begitu masa jabatan Bupati ini berakhir, maka dia akan aman. 1 jam kemudian, pengadilan dimulai. Iqbal, sang Bupati, mengenakan pakaian resmi berwarna hijau dan duduk tegak di atas panggung besar. Di sebelah kanan, ada sebuah meja kecil yang berisi perlengkapan tulis, dengan wakil Bupati yang duduk di depannya. Danur berlutut di lantai, diam-diam melirik Bupati dan wakil Bupati dengan tubuh yang gemetaran tanpa henti.
Dia selalu menantikan momen untuk mengajukan pengaduan seperti yang dijelaskan oleh Sony dan hari ini akhirnya dia memiliki kesempatan itu. Ketika mendengar cerita mereka, Danur tidak merasa takut. Namun, sekarang ketika dia berlutut sambil menatap Bupati, rasa khawatir tiba-tiba muncul di hatinya. Dia lebih takut dengan hukuman 40 pukulan yang akan dijatuhkan padanya karena memukul gendang pengaduan. Orang yang memukul gendang pengaduan di luar waktu pengadilan, harus dihukum 40 kali pukulan. Saat melirik pemuda di bawah panggung, Iqbal mengeluarkan sebatang kayu putih dan melemparkannya ke lantai. Peraturan ini dijalankan dengan sangat ketat. Jika ada yang memukul gendang pengaduan di luar jam pengadilan, akan dihukum dengan berat. 40 pukulan. Meski sudah mempersiapkan diri sebelumnya, Danur tetap merasa gugup. Wajahnya tampak pucat. Dia menggertakkan gigi dan sekujur tubuhnya terasa kaku.